hai Ibrahim bean ke urang mukmin lumbi rezeki ke thi kapenya lumbi guna pegah Allah Maha Murah. Jadi Allah Maha Murah, jangankan tu orang mukmin yang na ibadah, yang na iman, yang na yakbud dan sebagainya, ke orang kafir pun Allah gebi rezeki. Maka gejawab, gerespon doa Nabiullah Ibrahim li Allah. Qala, watai Nabiullah Ibrahim munahun, ya Allah Nabi kemakmuran ke kamu orang mukmin. Dijawab oleh Allah, wa man kafara fa umaddihu qalila, muka urang hana mukmin pih lumbi kesenangan. Tapi ya kunci bau ujung. Kita lanjut pengajian tanya dalam pelajaran tafsir, membahas tafsir surah Al-Baqarah lanjutan yang lalu, serutuh 28, 29 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dong atret bacut yang kau liket, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dalam ayatnya disampaikan li Allah Subhanahu wa ta'ala kepada getanyo mandum umat Nabi Muhammad, yaitu jadikanlah mim maqami Ibrahim, artinya inda maqami, seputar atau ya sekitar atau di sisi makam Ibrahim, musalla, dijadikan sebagai tempat salat. Makam Ibrahim yaitu al-hajarul ladzi kana yaqumu alaihi Ibrahimu libina'il ka'bati. Hajar apapun makam Ibrahim adalah batu yang oleh Nabi Ibrahim berpijak di atas batu itu libina'il Ka'bah, saat atau waktu membangun Ka'bah. Dalam banyak tafsir disebutkan, karena beda tafsir, beda penjelasan. Sebenarnya bukan beda, banyak sedikitnya menjelaskan. Ada yang singkat, ada yang dijelaskan dengan sangat luas. Nah, yang dicok ringkasan, yang kira-kira perlu dijelaskan. Untuk apa batu itu? Sehingga Nabi Ibrahim menginjak batu. Karena Nabi Ibrahim itu lemah saat mengangkat batu untuk meletakkan pada bangunan Ka'bah. Lemah di situ maksudnya hantruk. Kitanya kan tukang kan pakai peranca mengatruk. Jadi hantruk utunyung, maka gedeng atau bate. Kemudian batu itu diangkat oleh Ismail. Maka Ibrahim dan Ismail keduanya itu membuat atau membangun Ka'bah. Jadi batu itu berbekas sehingga sampai hari ini ya batu itu yang kita lihat di dekat Ka'bah keun makam Ibrahim, baik merupah-rupah, baik musunuh-sunuh ya gidong di sinan dipugar sehingga dibuat ya semacam dilindungi batu itu supaya tidak rusak. Kakak relah bate, relah hurung bak merupah-rupah. Kelebuk hina merintah-rintah. Punya tarik-tarik mentang lumayan. Kadang katanya tarik lego. Nyo irintah atu. Hai pikir le rintah itu top sabo-sabo relah katanya. Maka dipugarlah batu itu sehingga hari ini terlihat dengan sangat indah di balik kaca yang kita lihat. Maka batu di situ nayuli Allah Subhanahu wa taala bahwa setentang dengan batu itu untuk dijadikan musalla, tempat salat. Dalam tafsir Sawi dijelaskan sunat bagi orang yang sudah tawaf, sunat. Jadi dong setentang batu makam Ibrahim
kita salat di sana jika memungkinkan. Jika maka dalam fikih manasik dijelaskan, maka kita menjauh sedikit dari tempat itu. Tik lom buji lom, tik lom buji lom, ujung-ujung bak tempat je dia Zamzam sembahyang. Karena karami tak urang tawaf. Dan tidak bagus kita menghalangi orang lain tawaf gara-gara katanya sembahyang batu makam Ibrahim. Bek pagi go. Mentang-mentang katanya ramai ngon kan, tak boleh kan? Mbak pegak rapat lah. Nyom drone sembahyang hinan, tak pagi ramai-ramai. Menyo lewat urang, taking ke. Nya hanjut king-king ini. Ini nama king-king ini. Menyo hanjut dah sembahyang karena ramai urang tawaf, dah mundur. Tanya yang mundur. Karena tawaf itu rukun. Sedangkan salat sunat di makam Ibrahim sunat. Karena banyak yang tawaf itu boleh jadi itu tawaf umrahnya. Menyebab musim haji, tawaf hajinya itu. Atau orang tawaf kudum dan sebagainya. Jadi baik memaksakan diri sehingga gara-gara kitanya sembahyang makam Ibrahim terganggu orang lain. Dalam kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tatulak mudarat nyata sembahyang hinan bak makam Ibrahim mesu kondisi han memungkinkan membuat kita dicacah-cacah digilhau ulai-ulai ada karena ramai urang atau gara-gara tapageu kitanya mengganggu orang tawaf, makanya ngeukeun mudarat mafsadah. Jadi darul mafasid menolak yang mafsadah, yang merusakkan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Nah, pepatah receh anak tak ingat lulis persis bahasa mita fahala. Kira apa? Bang boleh tak? Boleh fit lah. Untuk mau. Pokoknya bak mita fahala na dosa yang tertemukan. Tafala ketua untuk bak orang Tuhan datanya hong ke maimun ni anak jauh ni. Sen sama hukum tu lagi misalnya sujud tilawah. Yang bak tanya bak jami salah mungkin karena orang saya sembahyang bengah Jumaat kena. Aku tu pun hina sujud tilawah atau namanya sujud sajadah. Dua buah nan. Nan jih sujud sajadah karena wate tak baca ayat sajadah, bak ujung ayat sajadah. Sujud yang sunat dan sujud nafahlah tu. Atau gehun sujud tilawah karena kata baca ayatnya ya sunat. Jadi sujud tilawah dan sujud sajadah namanya itu sama. Dengan tak sujud sajadah dapat fahala. Hai kata pubut sunat lagi Nabi pubut. Man menyo gara-gara tak sujud tilawahnya. Nah orang tak anggap belum familiar, galau mufum, galau biasa. Hantam mengeupi, atau gampung agaknya hantam sujud tilawah. Bangejak bajami ka sujud tilawah. Akhirnya kliek tamah kliok lan sembahyang. Kliek ngucaplo nak weh kan dia pakai mana ka. Melibut hanam tidak pi, reulah sembahyang. Nyan mafasid menyo kira-kira terjadi lagi nyan kaki sujud tilawah ditiadakan. Tak anggap Johana sujud tilawah. Hai pergi Johana sujud tilawah kan saja dah. Yang kedua tu yang sujud tilawah, tapi kan baklum fikir reulah orang lain yang hantam mi sujud pian. Kleo, gabuk, kaki hana. Jadinya tak nak bekah putra menghormati urung beu. Hai kayaknya hantam sujud tilawah. Kamu ke? Tanya yang Jumat payah tak hormati katnya nanti. Atau namu papat urang carang payah hormati urang hana carang. Urang Jumat payah hormati urang hana Jumat. Itanya Jumat dah sujud tilawah ngeu. Igaknya hantam mengeu sujud tilawah. Tapi tetap payah tak hormati katnya. Aku buat tak timang katnya nah. Harus juga katnya timang dayo. Jadi baik rela karena hukum ji sunat
maka diusahakan tidak rusak salat gara-gara sujud tilawah, sebab sujud tilawah itu sunat sedangkan salat itu wajib. Jadi payah dapat timang yang wajib. Sama lagi kita tanya khilafiyah. Salat tarawih itu sunat. Menjalin silaturahmi sesama orang mukmin wajib. Baik gara-gara sembahyang tarawih mukleo yang kata timang sunat, hanya ada timang yang wajib. Kiban zid, ya sudah dilakukan saja. Masjid kamu 8, lakukan 8. Masjid kamu 20, 20. Oh, kamu 8 mejak masjid 20, 8 trun, tinggal urun 20. Hana garu, hana dawa dan terbuka. Jadi yang baik karu. Dan baik ya pak sapi di urang 8 ya pak sapi 20 8 nyontru 8 trun mendung baik nak tinggal nyan pi baik di urang 20 pi baik ya ikat laki nyo hanjut trun nyo kalau kamu lihat hanjut sid baik tu kan kunci pintu kajaga apa dia sembahyang 8 katup pintu baik nak hoi tu bi awaknya nyan pi hanjut itu darul mafasid harus dicegah yang rusak itu dicegah jangan sampai rusak. Yang diambil adalah yang apa namanya itu yang wajib kita lakukan. Baik. Jadinya tentang musalla silakan dibaca dalam berbagai tafsir dijelaskan lebih banyak makna daripada musalla ayatnya. Ay wa qulna linnasi yaitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia ittakhadu minal maqami jadikanlah makam itu wa huwal hajarul ladzi kana yaqumu alaihi ibrahimu libina'il ka'bah musalla ay sallu indahu maknanya salatlah di dekat makam Ibrahim tersebut. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila dan kami perintahkan kata Allah kepada Ibrahim dan Ismail antahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud agar Ibrahim dan Ismail menyucikan rumahku maksudnya Ka'bah negeri Allah lit-taifina bagi orang-orang tawaf wal akifina bagi orang-orang yang iktikaf war ruk'is sujud dan bagi orang-orang yang salat. Untuk kalau penjelasan kenapa salat itu diistilahkan dengan ruk'is sujud karena sejak dalam contoh tafsir Ruhul Ma'ani misalnya disebutkan agak tebal panjang sekali penjelasan karena rukun salat sebagai ruknanil azmatani gebuhna dua rukun yang paling spesifik dua rukun yang paling agung bak sembayang dua rukun yang paling besar dalam sembayang ruku' dan sujud yang dua buah rukun yang paling raya rukun yang paling agung kenapa karena ruku' itu kita menundukkan badan di hadapan yang maha kuasa. Sujud kita bersimpuh di hadapan yang maha kuasa. Jadi dua buah rukunnya, rukun yang paling terasa kita nyotot dengan Allah. Tapi tun rukun sangat dekat hati kita dengan Allah. Rukun sujud. Ulai yang manyang iho tapi tun uyu demi menyembah Allah. Berarti dua rukun itu disebut ruknanil azmatani, dua rukun yang agung. Maka watai kaukun rukun dan sujudnya hana apa lain ini. Berarti bak sembayang dan nasid sembayangnya ngekun dengan qaimin berdiri. Dilihat dari segi panjang atau lamanya salat itu diletakkan pada rukun berdiri. Maka orang sembahyang gekun qaimina atau qiyam. Watakun qiyamu Ramadan. Maksudnya adalah salat Ramadan.
Mana gekeun ngan salat ditinjau dari segi lamanya rukun. Rukun yang paling lama lang sembayang berdiri, paling kerap rukunnya. Kenapa rukun berdiri paling lama? Karena kita harus menghabiskan Fatihah 7 ayat dah baca. Nyan yang wajib. Hanjut baca Fatihah setengah. Hanjut baca Fatihah seperleh. Ulang dah baca hanya sabah ayat mentang hanjut. Maka rukun yang paling lama adalah berdiri. Maka salat juga dikatakan sebagai berdiri. Qiyamu Ramadan, berdiri Ramadan. Orang sembahyang gekeun qaimina, orang berdiri. Tapi secara sikap kitanya yang paling khusus yang kebak ruku dan sujud. Karena hana ilua sembayang, kayak ruku ilua sembayang hana. Urang nonton bola na berdiri ilua sembayang. Gedong gero pun yang kan berdiri lang sembayang, tapi na ilua sembayang dong. Tapi menyak ruku hana, kok gad bola, karuku aku paneh nah. Hana ji. Ulau ke sujud, dia hana cerita. Maka menyak ruku dan sujud itu maknanya adalah salat. Dan rukuknya kan rukun yang berlama-lama. Rukuk hana lama. Hana lama lagi lama tadeng. Karena hana yang wajib tak baca dalam rukuk. Yang penting na tumakninah. Allahu Akbar. Hana takun subhana rabbiyal azim. Mufiga pi hana takun manteng sah sembayang asal ada tumakninah. Allahu Akbar. Sami Allah man hamidah. Bahkan manteng jid hana takun Allahu Akbar. Untuk lih waladhdallin. Untuk dan keun amin. Hana keun Allahu Akbar. Ka manteng jid rit gerukung aju. Man urang likut. Kembrak lemuru sang urang likut. Baka kleek kleok lom. Ulam hana takun sami Allah liman hamidah. Cukup berat lah masalah. Yang jenguk li galom. Jenguk li cukeh li galom kadu galom. Berat lah masalah. Jadi ya dan pegah dalam rukuk hana yang wajib dah bacakan. Yang sunat na lagi kele Nabi subhana rabbiyal azim. Lega. Tamah wa bihamdi sempurna. Gabung hadis Tirmidzi. Tapi menyat sembahyang jamaah gicok lego yang standar. Kang pegang sunat dah baca sebelah go. Jegut tapi payah pegak rapat le dengan jamaah. Payah pegak rapat. Bak ta sujud dah baca subhana rabbiyal a'la sebelah go. Jegut. Tapi nyan lake persetujuan jamaah. Pegak uman hinan siapa yang salat jamaah di masjid jami' maka imam akan sujud dengan 11 kali bacaan subhana rabbiyal a'la. Dibaca dulu. Oh, hati masjidnya udah jauh. Jangan lewat motor, jangan berangkat yo bagi tiket-tiket di yang masjid lain. Makanya untuk sembahyang jamaah pakai hadis Nabi, idza amma ahadukum bin nas falyukhaffif. Jika kamu salat memimpin orang-orang, maksudnya yang bertanya dengan imam, yang hadisnya untuk imam, maka falyukhaffif. Hendaklah kamu sederhanakan. Subhana rabbiyal azim lego kabere. Subhana rabbiyal a'la lego kabere. Yang standar. Tapi menyoy berdiri hana pak takoh le ni. Memang Fatihahnya harus abe. Tapi tajam je, tapi tak nak koh hanapat koh. Putajam baik gadah mat, ya silakan murattal. Pintu koh hanapat koh. Maka sembahyang itu kadang disebut dengan qaimin, berdiri karena sangat lama kita berdiri dalam salat. Kadang disebut warruka'is sujud, kadang disebut rukuk saja. Contoh ayat warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang rukuk. Yang hadisnya menjadikan perintah salat itu utama dengan berjamaah. Ayat ke hadis ayat berjamaah. Baik.
Jadi antahira baitiya lit-taifin. Terlihat dari ayat ini bahwa terkait dengan Ka'bah itu ada 3 aktivitas ibadah. Terkumpul di sana, nah lagi pegat di dalam tafsirnya, fal ayatu, ayat ini menunjukkan jummi'at asnaful abidina, terkombinasilah 3 senif ibadah, maksudnya 3 macam ibadah yang dilakukan oleh manusia fil baitil haram, di Masjidil Haram, di Ka'bah, di dalam masjid. Nah, yang pertama lagi dalam ayat lit-taifina, bahwa itu adalah tempat orang tawaf. Baitullah tempat orang tawaf, dan tawaf tidak pernah sah dan tidak pernah tersedia selain daripada Ka'bah. Menyaukeun tawaf nyan Ka'bah, maka hanya disebut dalam istilah-istilah fikih rukun haji adalah tawaf Ka'bah. Hana payahkeun le tawaf Ka'bah. Sebab menyaukeun tawaf otomatis itlaq namanya. Otomatis yang getawafnya adalah Ka'bah. Nah, jadi ibadah yang memang otomatis hana pilihan aja. Tawaf tidak punya pilihan selain daripada mengelilingi Ka'bah. Hana pilihan lain ji. Tapi mau sembayang, tempat sembayang, pilihan. Jino je berangkat je, bumonya jumpa je dah sembayang. Untuk tawaf tidak disediakan. Maka ketika disebut rukun haji tawaf, hana payah lipu panjang kalimat. Hana payah pegot tawaf Ka'bah. Jet coret kalimat Ka'bah. Tawaf saja. Nyukun tawaf artinya tawaf Ka'bah. Sama lagi dalam istilah haid. Menyagukun urang haid, hana payah lekun urinang haid. Bahkan karena hana uragam haid, uragam berhalangan le, hana ja Jumaah kepada berhalangan le, uragam berhalangan, tapi uragam haid hana. Maka urang haid sering disebut haid, tidak disebut haidah. Hana kan dibaca kitab-kitab kan urinang haidnya hana keun haidatun. Hana pakai muannas, tapi cukup disebutkan haidun. Padahal haidun dari segi struktur bahasa mudzakkar kan muannas. Jamilun nalawanji, jamilatun. Haidun sebenarnya nalawan kata haidatun, tapi haidunnya hana pakai. Karena arti haidun urang inang urang haid. Akan hang pakai haidatun karena hana uragam haid, karena hana uragam haid kake haidun gekeun. Bede uji teh makeun haidun. Padahal haidun kan laki-laki mudzakkar, karena hana uragam haid maka otomatis makna haidun adalah perempuan. Tidak hana payah lagi sebutkannya urinang haid, ya urang haid jukeun. Ya kakeun urang haid itu artinya otomatis maknanya adalah perempuan, ya. Ya, yang kedua, aktivitas di Baitul Haram yaitu al-akifina. Sebagian tafsir menyebutkan al-akifina itu untuk orang muqimina, orang setempat, atau sakinina, orang-orang penduduk di sana. Orang penduduk setempat lebih disibukkan dengan i'tikaf di Masjidil Haram. Sedangkan orang-orang yang datang, penduduk luar datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, lebih disibukkan dengan tawaf. Maka katanya, wate taja'um Masjidil Haram, dahulukan dulu tawaf. Tajak umrah, tajak ibadah haji, atau tajak tiga kan,
Yang saya katruk di bak Masjidil Haram, yang harus kita lakukan tanya pertama, fikir masalah tawaf. Urang setempat hana lagi tawaf dum karena kapan duduk urangnya muqimin di hinan. Maka urangnya lebih legu itikaf. Mia sempat beradu itikaf muqimin dengan pendatang. Jadi dah urang lom, lebih tak lom. Maka seolah-olah memang terbagi dengan sendirinya. Maka yang tawaf di sinan, yang lang tawafnya yang le urang jak dari luar. Dia tanya saja. Orang setempat lebih sibuk dengan iktikaf. Dan lagi tanya, hana sunat tatamang lang Masjidil Haram tadahului dengan tahiyat Masjidil Haram. Hana sunat. Yang sunat putra tanya, ya tawaf ile, yang sunat ya tawaf. Oh, mia tawaf tu baru lego tawaf. Kagadan, sampai 3 kali ya sudah pending dulu. Lanjutkan salat, baru lego tawaf kagak azan. Ya azan kah hentikan tawaf. Sembayang dan azan dan sembayang sunat dan pulang pulit tawaf guna hana betul. Hana betul je tawafnya. Na ka bunuh lego ka. Katu te sembayang sunat, sembayang wajib. Alian memang mungkin sembayang sunat lom qabliyah tapi kan payah nyebab binih Kaabah. Nya likut-likut kan jeun teu. Alian lanjut lam tawaf. Iron padungga ka ilum baru lego. Lanjut pe ga terus. Iron padungga baru 2 gai tengah. Lanjut sekian terus. Jadi han batu tawaf bunuh. Maka wate tatamong Masjidil Haram bek tapi kele tanyo nyelu hanalun tawaf ile. Pakon katanggung tahat wate. Hana istilah tanggung ini. Seberapa dapat. Karena katanya guyu sibukkan diri masuk Masjidil Haram. Yang pertama adalah tawaf. Beda dengan katanya tamang dalam masjid biasa. Madinah dan masjid lainnya. Katanya sibukkan diri dengan salat tahiyat masjid 2 rakaat. Jadi masing-masing tempat gupu beda keutamaan ya Allah. Tamang dalam masjid biasa hana tawaf. Putaran tawaf mana tamang dalam masjid jami'nya putaran tawaf. Hana haji berarti tahiyat masjid. Tamang Masjidil Haram. Tajak aju bak Kaabah, layak tawaf sunat. Jadi heboh aktivitas. Warruka'i sujud yang ketiga. Dan tempat orang-orang menunaikan salat dengan berbagai macam salat di sana. Ada sunat, ada salat wajib, dan berbagainya. Maka 3 ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kitanya di seputar Kaabah dan Baitul Haram. Yang lain hana urusan ya gede. Nya urusan hebohnya kan. Ubud Masjidil Haram urusan dengan he macamnya. Yang lain hana urusan. Mahawa rukuk bagi hana urusan dengan Masjidil Haram. Bentuk tu gede kayak kubla rukuk. Na rukuk undang 4 balung na. Nya lang igop lang tah hai Quran. Itanya lang tah tu rukuk. Maka berat hai kata ibadah gede. Langtah gop hinan Quran. Kacamata untuk baca Quran kan. Langtah katanya peluk rukuk. Berat hari katanya. Jadi hana murusan adanya ini. Murusan dengan tawaf, iktikaf dan salat. Dan yang sesuai dengan dalam Al-Quran. Wa il qala summa akhbara ta'ala an da'watil khalili Ibrahim. Setelah Allah menyebutkan 3 hal ini, lalu Allah melanjutkan firman-Nya membicarakan atau menceritakan tentang da'watul khalili Ibrahim. Doa Nabiullah Khalilullah. Ibrahim sering disebut dengan titel Khalilullah. Mia Sayyidina Ali karramallah. Jadi doa Nabiullah Ibrahim sebagaimana tersebut dalam ayat Al-Quran, wa idz qala Ibrahimu, dan tatkala Nabiullah Ibrahim berkata, maksudnya berdoa. Apa isi doanya?
Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ai ij'al hadzal makan. Jadikanlah olehmu ya Allah tempat ini, maksudnya Mekah dan seputarnya. Wal muradu, yang disebutkan tempat ini yaitu Makkatul Mukarramatu, Makkah yang mulia. Madinah sering disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah, Madinah yang mendapatkan cahaya atau petunjuk. Keun Madinah Munawwarah, menyo Mekah, keun Mekah Mukarramah. Yang padanan kata yang terkenal dalam lafaz-lafaz atau istilah agama Islam. Baladan za amnin, yaitu negeri yang memiliki keamanan. Yakunu ahluhu fi amnin, dan penduduknya atau siapapun yang masuk ke sana itu merasakan keamanan dan kenyamanan. Sebagaimana firman Allah, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki negeri itu jadilah ia orang yang aman dan juga tenang. Wastiqraru, tenang. Dalam tafsir yang lain dijelaskan apa maksudnya kita berada di sana aman. Nah, yang ditafsirkan karena di sana tempat orang beribadah haji. Urang ibadah haji nyan di sinan penuh dengan memohon ampunan Allah. Munyo getanyo tajak tame dosa saboh tronton sapo ditajak gede saboh tronton sapo dosa. Terus kedeh getanyo penuh dengan doa. Kata kli sinan, ka menyesal ti sinan, wate tajak hanaman dayo te tajak dosa jadatat. Tapi wantro di gede interaksi, komunikasi transendental dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamu ngadu, tamu lake ampun dosa macam-macam duhide tau. Meri nyaman tu. Maka nyanpi keun makna daripada aman, negeri aman. Baik dah pegah JO hile. Masjid mentang datamang lah masjid, nah beda perasaan danyo dengan datamang holain musuh. Datamang lang masjid mentang dengan datamang luar masjid, nah beda. Ma pulau meho Masjidil Haram, pulau urang ibadah haji. Ate tajak abgal pegah puno sapo tronton sapo dah ha tro kedeh muri kedeh terasa kedeh penyesalan di kagak pampun. Tapi gitulah lom. Itu menyangkut dengan dosa dia dengan Tuhan. Munyo sesama manusia adik ikut Ka'bah pitadu kan tetap yang dosa manusianya lain urusan itu kan. Ulah utang. Loh nak bayar le utang pakan oleh kukli orang ke Ka'bah. Hai klinya urusan Allah, yang utang kok wajib bayar. Baik bikin tu utang kok kaglah gara-gara tawoi haji. Nan bayar le utang kan woi haji sare. Ampun ya Allah Taala, kukli ide mekanah kon mirah hijau mata aku. Nya urusan tanyo dengan Allah. Yang urusan dengan hamba tetap saja. Nah, maka yang kepegahinan nyaman karena Allah mengampuni dosa yang terkait dengan Allah. Mudah tak? Jadi tanya lebih mudah berupaya tak puglih dosa dengan Allah lebih mudah ketimbang tak puglih dosa dengan sesama manusia. Karena dengan manusia harus ya la kaidi nilai. Dan buta dengar kalau umpama mang Allah Taala kau tanya kau doa sakai urusan anak payah munye Allah Taala bele Allah Taala nyokan pumah le jin begah le betul-betul yang bukan pumah le kipan dan komunikasi menai dia urusan lah kemah sakai Allah Maha memaafkan. Tapi menyoba manusia kan payah dah dengar le kipan le kan pumah ka berehnya baru aman tu. Karena itu maka aman di sini adalah aman tinjauan getanyo ge ampuni terkait dengan dosa kepada Allah. Nyen nasi yang buh makna
Lagian nasid makna aman adalah aman secara fisik. Hana perang bak Mekahnya tengah tak ibadah. Hana gangguan di sinan, hana urun tiak bom di sinan, hana pembunuhan di sinan dan sebagainya. Jadi memiliki makna yang sangat banyak sekali. Wal muradu kali yakunu ahluhu fi amnin. Jadilah orang-orang berada di sana itu dengan keadaan yang aman. Lalu dilanjutkan doa li Nabiullah Ibrahim. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduk negeri ini, Makkah. Minas samarat, engkau berikan buah-buahan, karena di sana negeri yang tidak memiliki buah-buahan. Kesal Nabi kekelih Nabi Ibrahim, Nabi ya Allah, kau urang miman ke rawan mantang. Ya Allah, bina urang miman ke rawan, Nabi rezeki minas samarat, supaya mereka itu bisa memakan buah-buahan. Yang meiman ke rawan mantang, meiman ke urang akhirat, pokoknya yang meiman mantang. Hana disebutkan li Nabiullah Ibrahim kurang hana meiman. Yang nak simak betul. Nabiullah Ibrahim gum doa internal katanya yang beriman. Ya Allah Taala, nabi kemakmuran kepada orang-orang yang meiman ke rawana, meiman ke malaikat, meiman ke akhirat. Artinya ke orang mukmin hana disebutkan ke orang ilwa mukmin. Warzuq ya rabbal mu'minina, rezekikanlah wahai Tuhan orang-orang mukmin, min ahlihi, dari penduduk ini supaya mereka mendapatkan rezeki buah-buahan, wasukanihi, dan penduduk-penduduk di sini saja, min anwa'is samarat, aneka buah-buahan. Liyaqbalu ala ta'atika, supaya orang mukminnya diibadat kedon ya Allah, nabi aneka buah-buahan makanan, wa yatafarraghu liibadatika, supaya semangat mereka itu beribadah untuk suplai udah pegah semangat ji. Wa khassa bida'watihi almu'minina faqat. Ibrahim saat berdoa tersebut mengkhususkan isi doa itu khusus untuk orang mukmin saja. Yang lagi ayatnya. Qala ta'ala. Dijawab oleh Allah. Hai Ibrahim, yang talake doa li gata taknyonya lombi rezeki ke urang mukmin manteng. Ya tak ilustrasi tanya. Kenyo lagi nyan kata tam lake nyo Allah Taala. Khuli Allah Taala. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Hai Ibrahim, bean ke urang mukmin lombi rezeki, kuku tikap henya lombi. Guna pegah Allah Maha Murah. Jadi Allah Maha Murah, jangankan tu orang mukmin yang nak ibadah, yang nak iman, yang nak yakbud dan sebagainya, ke orang kafir pun Allah gebi rezeki. Maka gejawab, gerespon doa Nabiullah Ibrahim li Allah. Qala, watai Nabiullah Ibrahim bunahun, ya Allah Nabi kemakmuran ke kamu orang mukmin, gejawab oleh Allah. Wa man kafara fa umatti'uhu qalila, muka urang hana mukmin pih lombi kesenangan, tapi ya kunci bau ujung. Seandainya saya tanya, ya Allah Taala, kepun puruh awaknyan kemenan keput awak-awaknyan tu mengakon ke kamu mentang yang beriman yang ibadat. Dijawab oleh Allah, qalila, awaknyan tajuk beok sagai. Na beok nyan mati kabeh urusan awaknyan. Maka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah juga dapat kebagian apa yang kita dapatkan oleh orang mukmin,
bahkan kadang lebih mereka dapatkan. Walaupun lebih mereka dapatkan, Al-Quran menyebutkan qalila, itu kecil semuanya. Jamun tabut kitab Masailai, kalau jelaskan hinan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Anda ingat kan tabut Masailai jamun balai naik minah dia. Bermula rahmannya Allah itu, atau bermula sifat Ar-Rahman Allah itu, kasih Allah Ta'ala akan hambanya yang mukmin dan juga yang kafir di negeri dunia. Untuk dunianya boh mukmin boh kafir mandung gejuk oleh Allah Ta'ala. Karena bagi Allah Ta'ala dunia ini pun tak ada apa-apanya. Maka orang mukmin careng, orang kafir lebih careng lom hidupnya. Orang mukmin kaya, orang kafir lebih kaya lom. Bahkan kita sebagai konsumen, mereka produsen. Kita sebagai peminta, mereka pemberi. Kan lebih hayaknya anda kira, tapi itu qalilah. Itu hanya kecil karena itu adalah terbatas di dunia saja. Sehingga dalam semua tafsir, kalian kalimat yang berbeda-beda, guna pegah bahwa apa yang Allah berikan kepada orang kafir, kepandaiankah, ilmu pengetahuankah, kesehatankah, kesejahteraankah, hartakah, semua itu hanya sampai mereka itu maddata hayatihi fiha, sampai mereka hidup di dunia saja, tidak ada lagi untuk akhirat. Menyaur akhirat, Allah Ar-Rahim, dan Allah menyayangi hambanya yang mukmin di akhirat. Jadi orang mukmin di dunia dan di akhirat. Orang kafir di dunia saja. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nyan menyaur akhirat kagak pilih-pilih, kagak filter. Namanya hidupnya cok ju. Tahu yang cara cok engkut, cok laju engkut laut. Orang mukmin hana belajar cara cok engkut, hana roh engkut. Hana beruno cara cok engkut, hana roh engkut. Di orang kafe dikembangkan ilmu perikanan. Iuk prip roh engkut, prip ijah engkut. Iban leh ilmunya i. Itanyo tacok ngan tawa iplu engkut. Mungkin dicipta alat lewatnya iuk prip ijah engkut. Allah Ta'ala le Nabi kejih dengan kamu. Kamu ke becero, waknya beberaya mutunan. Nah, itu dunia. Silakan belajar pengetahuan karena diberi mandum oleh Allah Ta'ala. Tapi yang dunia untuk akhirat hukum hari aju. Yang hana beriman kalih dunia. Akhirat itu urusannya orang mukmin. Maka dalam ayat Al-Quran, orang kafir menertawakan orang beriman karena miskinnya. Bekhim di tengok. Nah, sedangkan hari akhirat orang mukmin membalas menertawakan orang kafir. Ini ayat Al-Quran tak untuk bak surat yang lain. Jadi enailah untuk rasa mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama. Jadi artinya Allah memberikan rezeki itu untuk di dunia ini termasuk pada orang kafir, tapi itu terbatas untuk dunia semata. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.